Jika suami bersedekah, apakah istrinya ikut dapat pahala? Banyak betul pertanyaan macam ini. Tak sekali ini aja, beberapa kali. Takut betul ibu itu tak dapat pahala. Karena uang suami bukankah uang istrinya juga? Kalau bapak itu bersedekah, apakah ibu itu dapat pahala? Susah saya menjawab. Bukankah uang bapak itu, kan itu kata dia, bukankah uang suami itu uang istri juga? Pada uang suami itu ada uang istri, tapi pada uang istri tak ada uang. Jelas? Saya ulang sekali lagi. Pada uang bapak ada uang ibu, karena di situ ada nafkah. Tapi pada uang ibu tak ada uang bapak, karena ibu tak wajib menafkahi bapak. Yang wajib menafkahi itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Itu maka laki-laki dapat harta warisan 2 kali lipat dari perempuan. Karena yang menanggung belanja laki-laki, yang menanggung mahar laki-laki. Bukan Islam itu diskriminatif. Islam itu memuliakan perempuan. Al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong-menolong. Man amila sholihan min dzakarin, laki-laki, au unsa, perempuan, wa huwa mu'minun, syaratnya beriman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan mereka kehidupan yang baik-baik. Jadi kalau bapak beramal soleh, ibu itu dapat. Kenapa? Karena di dalam harta bapak ada milik ibu yang disebut dengan nafkah. Kalau ibu beramal soleh, apakah dapat bapak? Dapat. Kenapa? Karena ibu adalah tanggung jawab bapak. Kullukum ra'in, si bapak ini pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, si pemimpin ini bertanggung jawab terhadap yang dia pimpin. Itulah enaknya jadi pemimpin. Kata Nabi, aslim taslam. Waktu Nabi ngirim surat kepada Raja Persia, Raja Romawi, aslim taslam. Hai Kaisar, Raja Romawi, kalau kau masuk Islam, kau selamat. Kalau kau masuk Islam, semua pahala orang Eropa kau dapat. Itu enaknya jadi pemimpin. Tapi kalau kau tidak masuk Islam, maka rakyat-rakyatmu kafir, kau juga ikut menanggung dosanya. Nah, begitu cara pengambilan hukumnya. 3. Saya mau menikah umur 30 tahun. Orang tua belum juga mengasih izin karena belum bekerja. Tapi mana tahu saya menikah dapat pintu rezeki. Gimana nih Pak Ustaz? Iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau laki-laki itu susah, fakir, Allah akan mencukupkan dia. Walau khataman min hadidin, menikahlah walaupun maharnya hanya cincin besi. Cincin besi itu kan tak ada nilainya. Kalau perak masih 70.000 1 gram, emas 1 juta. Cincin besi. Kata Nabi, iltamis walau khataman min hadidin, carilah walaupun cincin terbuat dari besi. Menikah karena kau berharap kayanya, belum tentu kayanya itu kekal abadi. Hari ini kaya, besok langsung bangkrut. Oleh sebab itu, maka kata Nabi SAW, yang paling afdal adalah yang paling murah maharnya. Tapi Ustaz menyampaikan Nabi Muhammad itu menikah maharnya sampai 1 miliar, 20 ekor onta, ditambah beberapa uqiyah emas. Betul. Tapi Nabi bersabda yang paling afdal, paling murah maharnya. Bahkan ada perempuan di zaman Nabi menikah maharnya bina'la ini dengan sepasang sendal. Itu salah satu contoh hadis hasan. Contoh hadis hasan adalah perempuan yang ridha menikah dengan sepasang sendal. Oleh sebab itu, maka kalau ada jamaah nih yang tak mampu, ada keluarga perempuan yang mampu,
bantu dia, modali dia. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang kepada kamu seorang laki-laki, tardawna dinahu, kau senang kepada agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dia, soleh dia, baik dia. Kalau dia tak modal, kasih dia modal, kasih dia usaha. Ini orang tua antum ini takut dia anak istri antum tak makan. Zaman dulu orang takut tak makan, dibunuhnya anak itu waktu masih dalam rahim. Kata Allah, turun teguran, la taqtulu auladakum khasyata imlaq, jangan kau bunuh anakmu karena kau takut miskin, takut susah. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami yang mengasihi mereka makan, wa iyyakum, mengasihi kalian makan pun kami. Berapa banyak orang yang dulu kaya susah melarat, berapa banyak orang yang dulu susah sekarang kaya raya. Saya diundang buka bersama di Hotel Pangeran beberapa tahun yang lalu. Apa kata yang undang? Pengusaha kaya, Ustaz Somad, dulu kami waktu pertama nikah, kalau bertamu ke rumah orang, orang tutup pintu karena dia takut kami minjam beras. Sekarang diundangnya satu ballroom tuh untuk keluarga dia buka bersama. Ibu itu bercerita, dulu Pak Ustadz kalau kami datang ke rumah orang pasti kami dituduh mau minjam beras. Oleh sebab itu jangan sepele menengok orang susah. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Saya Ibu Sukarti, umur 72 tahun, dari Jayapura. Jayapura ini bukan dekat Air Molek, itu Japura. Dari Jayapura, Papua. Selalu mengikuti ceramah Ustadz di TV maupun di YouTube. Saya sudah rapid test, dinyatakan sehat langsung ke Pekanbaru 20 hari yang lalu. Alhamdulillah bisa mengikuti langsung seperti ini. Mohon doanya Pak Ustadz agar saya selamat dunia akhirat. Nanti di akhir majelis kita sama-sama berdoa. Ini banyak kertas-kertas, sama-sama kita berdoa beramai-ramai, karena tak tahu entah dari mulut yang mana yang mengetuk pintu-pintu langit, tak tahu entah dari mulut yang mana ridho Allah itu turun. Itu maka kita doa bersama-sama, karena Allah Ta'ala menurunkan doa bukan karena ilmu orang, bukan karena terkenalnya orang, tapi karena keikhlasan hatinya. Boleh jadi yang dibalik-balik tiang yang tak nampak, yang tak dikenal, tapi hatinya bersih. Walaupun tak semua dibalik tiang hatinya bersih. Ketika keturunan Nabi menikah dengan orang biasa, apakah keturunannya masih mewarisi darah Nabi? Seperti yang Ustadz jelaskan di awal tadi, sultan itu, nasab itu kalau Sayyid menikah dia dengan orang biasa, maka dia anak-anaknya itu tetap Sayyid. Tapi kalau Syarifah menikah dia dengan laki-laki yang orang Melayu misalnya, maka anaknya tidak jadi Sayyid. Saya ulang lagi, laki-laki Sayyid yang keturunan Hasan Hussein, bukan nama dia Sayyid. Ada juga Pak Said tidak Sayyid. Laki-laki yang Sayyid, nikah dia bininya Jawa, Batak, Sunda, Melayu, anaknya tetap Sayyid. Tapi kalau Syarifah, perempuan yang keturunan Nabi, nikah dia dengan laki-laki biasa, maka anaknya tidak Sayyid. Jelas? Begitu kaedahnya. Makanya anak cucu sultan itu Sayyid Syarif, Sultan Syarif Qasim. Sultan Melayu yang Sayyid, Melayu Siak, Sultan Pelalawan, Sultan Pontianak, Sultan Abdul Hamid yang kemarin katanya pengkhianat yang difitnah itu, Sultan Pontianak. Sekarang Sultan yang ke-14, pendirinya Sultan Abdul Rahim, marganya Al-Qadri. Di samping
sungai di Kalimantan Barat, Pontianak, kemudian Sultan Brunei Darussalam. Nah, itu jadi para habaib ini datang ke Semenanjung Melayu, menikah dengan anak-anak sultan, kemudian cucu cicitnya itu menjadi sayyid. Bagi yang S1, S2 sejarah Islam, coba tulis bagaimana perjuangan para habaib mengislamkan. Mereka mengislamkannya tidak dari bawah tapi dari atas, lewat kekuasaan, dan terbukti efektif. Kesultanan-kesultanan itu menjadi kesultanan yang Islam.